pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Julio Ronaldi dan juga rekan saya Romanus. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Romo. Nama saya Romo Dedi Mari, saya dari Keuskupan Denpasar, dulu pernah bertugas di Kute, lalu rektor seminari Tuke, lalu 9 tahun ada di Newcastle di Inggris, dan sekarang membantu di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Ya, luar biasa ya. Dan juga kita sudah kedatangan juga ada di sini Oma Lili Dias. Iya, Oma Lili Dias. Dan kita kembali di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Wah, Julio. Informasi tambahan nih Julio. Tadi waktu omanya datang, terus romonya menyusul. Nah, omanya ini sempat kegirangan. Wah, ada romo dari Inggris katanya. Saya kira rindu ya. Saya kira, wah, apakah benar romonya memang bule gitu ya? Wah, ternyata sangat romo dari Indonesia. Tapi memang betul bule ya. Kami berdua memang bule. Karena bule itu buleleng. Kami berdua berasal dari Bali Utara, namanya buleleng. Oh, jadi nggak salah ya? Nggak salah. Kalau disebut bule nggak heran ya. Oh, nggak heran. Masuk akal juga ya. Luar biasa. Terima kasih Romo sudah hadir di acara hari ini ya. Oke, hari ini. Nah, hari ini tanggal 30 Agustus Romo ya. Kita ada pembahasan tentang apa Julio? Ya, kita akan bahas ya tentang Santo Pamakius. Wah, Santo Pamakius. Nah, siapakah dia? Kita mungkin mau langsung aja dengar dari Romo. Silakan Romo, langsung saja. Baik, senang sekali bisa berada di tempat ini. Mungkin bisa cerita sedikit tentang orang kudus kita hari ini, Santo Pamakius. Bagi saya yang senang dengan dunia kitab suci, Pamakius ini cukup berjasa dalam artian dia mempunyai seorang sahabat yang namanya Saint Jerome. Saint Jerome ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut Santo Hieronymus. Itu sahabatnya di sekolah. Jadi kita semua tahu Santo Hieronymus inilah yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin yang bernama Vulgata. Karena itu kredit untuk Santo Pamakius bahwa atas inisiatif dia, maka Santo Hieronymus, Saint Jerome ini menerjemahkan kitab suci kita dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Berkat penerjemahan ini Alkitab akhirnya tersebar ke seluruh Eropa lalu kemudian ke dunia ketiga. Jadi jasanya luar biasa untuk saya, jasa terbesar dari Pamakius itu. Tapi kembali ke sosok Pamakius ini, dia tidak pernah ditabiskan menjadi imam, walaupun orang menduga bahwa mungkin dia hidup dalam sebuah serikat atau ordo gitu, ordo rohani begitu. Ternyata dia tidak. Dia adalah seorang politisi, dia seorang senator. Jadi kalau kalian bertanya senator itu apa, zaman waktu itu pemerintahan kota. Jadi pemerintahan kota dengan wakil-wakil yang duduk di seperti yang sekarang kita punya parlemen. Mereka inilah yang menunjuk atau memilih pemimpin mereka. Tadi disebut sebagai raja, tadi disebut sebagai kaisar, apapun namanya. Dan ini orang-orang yang duduk di sana. Jadi semacam bentuk awal prototipe dari gaya modern sekarang, pemerintahan modern, di mana kita punya parlemen dan sebagainya. Jadi seorang politisi yang menikah lalu punya anak satu ya, istrinya namanya Paula. Lalu istrinya meninggal, dia tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Lalu kemudian dia membaktikan diri dalam hidup rohani, terutama untuk gereja. Dia punya semangat untuk pada zamannya, karena ini abad ke-5 tahun 410, gereja baru-baru awal begitu. Dan satu catatan yang paling penting untuk saya, itu tahun 401, Santo Agustinus dari Hippo, itu ada menulis surat kepada dia. Itu ada catatannya. Itu sangat bersejarah, karena kita tahu Santo Agustinus itu tokoh besar dalam gereja. Jadi orang yang sangat cerdas ya, Santo Agustinus. Sampai hari ini buku-buku, tulisan-tulisan Santo Agustinus masih begitu kuat mempengaruhi gereja. Selain Santo Thomas Aquino, di mana itu adalah salah satu dari
Dominikan, dari Ordo Dominikan, Thomas Aquino. Agustinus itu salah satu orang pintar dalam gereja, dan dia ternyata berhubungan dengan Santo Pamakius ini gitu. Jadi selain seorang politisi, jadi seorang politisi pun bisa menjadi orang kudus. Kan kita seringkali alergi dengan politisi. Ya, politisi itu maaf ya, kayak saya gunakan bahasa orang yang sulit untuk kita percaya. Mukanya bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa 100 mukanya. Ya, jadi ya maaf untuk para politisi kalau dikatakan begitu. Tapi orang kudus ini, orang kudus kita ini, Pamakius, dia politisi, tapi juga seorang kudus. Nah, itu luar biasa. Sehingga dalam aspek apapun saya kira kita bisa, semangat kita bisa menyucikan dunia dalam aspek apapun. Bahkan di tempat yang paling kotor yang namanya politik gitu. Kan banyak orang Katolik itu paling alergi dengan politik. Kita tidak mau terjun ke politik karena kita pikir, aduh saya banyak hal bertentangan dengan hati nurani begitu. Pamakius ini sosok yang kita bisa belajar, terutama para politisi. Ini kan kita akan memasuki tahun politik ini. Betul. Tahun depan kita akan ada pemilihan umum, pileg, legislatif, pilihan presiden, dan kita lagi bingung nih yang tokoh mana yang akan kita pilih. Lalu orang-orang Katolik ada yang mencoba peruntungan untuk jadi caleg atau apa gitu. Nah, sosok ini saya kira penting untuk kita renungkan, teladani gitu. Bahwa antara politik dengan dunia rohani itu tidak perlu harus bertentangan gitu. Dua-duanya bisa saling menggarami ya. Kita tidak perlu alergi dengan politik, dan kita juga bisa masuk ke dunia politik dengan semangat, membawa semangat Kristus juga. Jadi cahaya Kristus itu juga harus masuk ke semua lini kehidupan. Bukan hanya di gereja, tapi juga dalam aspek-aspek hidup begitu. Jadi Pamakius ini punya perhatian yang luar biasa. Dia berjuang untuk kepentingan orang banyak. Dia berjuang bukan untuk kepentingan sendiri, tapi dia berjuang terutama untuk orang-orang miskin. Jadi seharusnya politisi itu seperti itu sosoknya. Dia bukan orang yang sudah selesai dengan dirinya seharusnya ya. Bukan malah nyolong uang negara. Harusnya orang politisi itu dia sudah tidak butuh apa-apa, jadi dia hidupnya mengabdikan diri kepada orang banyak, masyarakat, kepada orang miskin. Ini Pamakius, orang yang sedemikian jasanya yang paling besar itu untuk saya kitab suci. Itu tanpa dia menyemangati Santo Hieronymus, mungkin kita tidak akan punya kitab suci seperti sekarang ini. Ya, kitab suci bisa tersebar ke seluruh dunia karena jasa dari Hieronymus. Hieronymus itu banyak membuat komentar. Jadi awal mulanya begini, menarik sekali ceritanya ya. Awal mulanya sebetulnya Hieronymus ini diminta untuk mengomentari teks kitab suci oleh Pamakius. Dia diminta untuk komentar kitab suci. Awalnya begitu. Jadi banyak kali kan untuk seorang orator tuh harus pintar senator tuh harus bisa orator. Dia harus bisa berorasi. Nah, kawannya ini Hieronymus ini banyak memberikan mensuplai bahan-bahan untuk dia orasi-orasinya dia gitu. Termasuk kitab suci. Jadi dia betul-betul orang yang secara kebetulan ya akhirnya mendorong Hieronymus untuk menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Itu saya kira jasa paling besar dari Pamakius begitu. Luar biasa ya Romo ya. Sangat luar biasa sekali di mana orasinya berdasarkan kitab suci. Betul. Luar biasa sekali. Ya, transformasi hidup ya dari Santo Pamakius ya, yang awalnya merupakan seorang senator ya. Ya, luar biasa. Sekarang malah waktu itu ya perubahan malah jadi semakin ini ya spiritualitasnya Romo ya, semakin kuat dan juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ya, luar biasa sekali teladannya. Nah, Oma, kita ke Oma dulu ya. Oma mungkin apa nih Oma yang menarik bagi Oma dari yang Romo jelaskan tadi? Tadinya saya berpikir gimana sih orang kudus ini udah kaya, senator, apa kurang lagi? Kok dia mau melayani, apalagi juga ke masyarakat semua dan orang-orang miskin gitu. Kok mau gitu ya. Tapi setelah mendengar uraian dari Romo, oh ya benar ya.
kita mesti juga seperti itu ya, bukan jadi senator, enggak. Ya melayani sesama kita, berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama kita. Itu pikiran saya. Tadi Romo punya ini sudah luas sekali, sudah masuk di sini. Sudah jelas. Tapi udah hafal. Samar-samar ya Romo. Iya. Wah, luar biasa sekali ya, pemimpin yang mau melayani Oma Ya, tadi. itu dah. Oma tadi. Nah, Romo ya, saya tertarik sama yang Romo ceritakan tadi ya, dimana mungkin pada zaman dulu ada nih sosok seperti Santo Pamakius ini. Nah, kalau contoh-contoh kecil Romo, apa sih yang mungkin masih bisa kita usahakan di zaman sekarang Romo? Mungkin hal-hal yang kayak Santo Pamakius ini ya mungkin ini hal yang besar ya, tapi kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari Romo. Banyak sekali ya kita lihat gejala seperti Pamakius ini, saya kira akan terus berulang dalam sejarah begitu. Jadi kita tahu Roma abad ke-5, abad ke-6 itu seperti kota metropolitan, pusat dunia. Jadi kalau Yesus mengatakan beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia, ke ujung dunia, kok hanya sampai di Roma? Ya karena Roma itu pusat dunia. Jadi banyak sekali orang bergelimang harta, kekayaan gitu. Kalau kita lihat dari kalau kita baca dari cerita-cerita Romawi kuno, orang Roma itu pesta sampai muntah. Pesta sampai muntah itu seperti apa? Dia makan sampai sudah tidak bisa masuk lagi makanan ke perut, lalu dibikin apa? Dia ambilkan bulu ayam. Bulu ayam itu dikilik-kiri di tenggorokan sampai dimuntahkan. Udah muntah, nah sekarang mereka bisa makan lagi. Sedemikian itu orang Roma itu. Begitu ya. Ya, sampai sedemikian. Nah, semangat yang duniawi yang luar biasa seperti itu kemudian mendapat arus baliknya orang-orang yang meninggalkan dunia seperti itu dan ingin mencari tempat yang sepi. Orang yang sudah bosan gitu, muak dengan hidup dunia. Ternyata hidup duniawi itu tidak menjamin segala-galanya. Maka itu kita lihat banyak artis Hollywood yang kemudian sekarang meninggalkan dunia ketenaran dan kemudian menjadi orang Kristen, menjadi Katolik gitu. Mark Wahlberg itu misalnya contoh orang yang akhirnya menemukan relativitas dari hidup duniawi. Hollywood itu kan pusatnya, gelimangnya ketenaran, orangnya hidup yang yang luar biasa begitu. Dan kita kalau lihat banyak orang-orang kudus itu semangatnya meninggalkan itu semua. Santo Fransiskus Assisi misalnya. Jadi anak orang kaya dia tinggalkan itu semua. Jadi tadi Oma Lili tadi bagus memberikan, dia udah punya segalanya, apa yang kurang gitu. Dia tinggalkan itu semua dan dia melayani gitu. Karena semangat zaman waktu itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam contoh-contoh kecil begitu, kita lihat orang-orang yang mereka waktunya tuh habis hanya untuk mengejar harta dunia gitu. Padahal kalau kita lihat contoh dari orang-orang kudus ini, harta dunia itu bukan segalanya. Ada suatu ketika harta dunia itu tidak akan bisa membuat kita bahagia gitu. Misalnya orang bisa bayar pelacur yang paling mahal, tapi kan tidak bisa membeli cinta. Seks mungkin bisa. Orang bisa beli buku sebanyak-banyaknya, tapi kan tidak bisa membeli pengetahuan. Jadi seringkali orang salah kaprahnya di situ gitu. Nah, kalau kita baca atau kita merenungkan riwayat hidup Pamakius, harusnya kita belajar kenapa kita harus mengulangi kesalahan yang sama gitu. Seolah-olah harta dunia ini kita kumpulkan semua dan kita suatu hari nanti saya bahagia. Itu seperti kisah dalam Alkitab itu ya, yang orang kaya yang bodoh yang Yesus bilang itu, saya akan rombak lumbung saya bangun yang lebih besar, saya akan simpen semua barang-barang saya di sana. Lalu saya bilang sama jiwaku ada padamu banyak harta, beristirahat dan bersenang-senang. Tahu-tahu malam itu dia mati. Lalu untuk siapa itu semua gitu. Jadi saya kira contoh yang paling konkret saya kira dari Santo Pamakius ini, dari keteladan dia adalah dia orang yang semangat menemukan akhirnya
harta dunia itu. Harta dunia penting. Kita tidak katakan uang tidak penting atau apa ini tidak penting. Tidak mengatakan seperti. Tapi itu bukan segala-galanya. Jadi untuk orang-orang yang punya obsesi yang luar biasa, waktu habis 24 jam hanya untuk mengejar harta dunia, dia akan menemukan kekecewaan gitu. Suatu ketika dia akan bilang, ya ini enggak, bukan untuk saya, begitu. Kira. Luar biasa sekali. Sangat tercerahkan. Luar biasa ya. Iya. Jangan yang untuk pemirsa juga di rumah, mungkin untuk kita di sini ya. Ya. Iya. Nah mungkin Oma ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup Oma kepada Romo? Ya, itu. Sudah. Romo sudah menceritakan banyak sekali. Aduh, Tante Lili nih. Saya ingin ya di hari tua saya masih ada kesempatan untuk meniru yang baik-baik dengan sesama, senyum, berbaik hati, menolong di mana saya bisa menolong, demikianlah yang perlu. Wah, luar biasa ya. Di hari yang tua ini masih ada waktu. Luar biasa seperti Oma ya. Oma yang sudah bisa dikatakan berumur aja masih mau menolong ya, masih mau berbuat sesuatu. Ini seharusnya jadi motivasi untuk kita ya, jadi ya apalagi kita yang penuh dengan tenaga yang masih fresh gitu. Masih fresh, masih energik. Ya karena keterbatasan waktu juga mungkin Romo ya. Mungkin ada closing statement yang ingin Romo sampaikan kepada Oma, Opa dan pemirsa kita di rumah. Saya kira Pak Makius itu sosok yang sangat erat dengan kitab suci. Kitab suci itu sumber inspirasi. Saya kira hidupnya diubah karena kitab suci, dan kedekatan dia dengan Santo Hieronymus adalah satu hal yang sangat penting untuk kita orang dewasa ini. Lalu yang kedua, dia adalah seorang politisi yang bisa juga menggarami dunia politik dengan iman apa yang dia miliki. Lalu yang ketiga juga semangatnya untuk tidak terkecoh oleh harta dunia, oleh segala gemerlapnya dunia, lalu kemudian merangkul orang-orang yang membutuhkan. Jadi tiga hal itu saya kira teladanan dari Pak Makius untuk kita. Nah, sekali lagi terima kasih Romo juga. Iya, mungkin sudah Julio, jelas. Kita mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena gereja Engkau berkati lewat hidup Santo Pak Makius, seorang senator, seorang politisi, seorang orator yang handal, namun juga hidupnya diubah oleh Yesus sendiri. Sudah kematian istrinya, dia meninggalkan segalanya, dan dia baktikan hidupnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang miskin. Kala dunia terkecoh, dunia mabuk oleh segala gemerlap, kenikmatan, harta duniawi, Pak Makius memberikan teladan untuk berani meninggalkan itu semua, karena itu bukan jaminan bagi kebahagiaan kami satu-satunya. Hidupnya yang dibaktikan bagi sesama juga berarti karena persahabatannya dengan Santo Hieronymus, seorang santo yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, sehingga kami semua orang-orang yang hidup di zaman ini boleh menikmati apa yang sudah terjadi pada abad kelima itu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh membicarakan, merenungkan kisah hidupnya, dan semoga juga bisa menjadi berkat bukan saja bagi diri kami yang ada di studio, tapi juga buat opa, oma, para pemirsa sekalian, sehingga tidak takut meskipun di usia tua, tetap menjadi berkat, saluran berkat bagi dunia, bagi anak-anak, maupun juga bagi siapa saja. Semua doa, ucapan syukur kami ini, kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Om Apa dan pemirsa di rumah, dengan doa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama dan juga Oma yang sudah hadir.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya channel YouTube Societas Santa Clara, karena kita akan menghadirkan sesuatu yang pastinya baru untuk kita semua, teladan baru dan juga inspirasi baru untuk kehidupan kita. Nah, kita akan jumpa lagi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.